Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Evi Septiana MS. Saya calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Lampung Selatan, unit kerja di SMPN Negeri 1 Natar. Kesempatan kali ini saya akan membahas koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga materi hari ini bermanfaat and keep watching. Sebelum saya mempelajari filosofi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai konsep-konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara berdasarkan pengalaman pembelajaran yang berpihak pada murid pada program calon guru penggerak angkatan 6 Lampung Selatan. Saya selaku guru bimbingan konseling merasa sudah menerapkan konsep dan pengembangan pada peserta didik dalam bidang seperti karir, pribadi, belajar, maupun sosial. Dahulu, saya berpikir mengapa saat pelaksanaan layanan bimbingan konseling, baik klasikal, kelompok, maupun individu, jika ada peserta didik yang tidak terjadi perubahan setelah terlaksananya kegiatan ataupun layanan bimbingan konseling. Mungkin saja peserta didiknya yang lamban. Melainkan sekarang setelah saya menelaah pemahaman dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, konsep pemikiran saya berbeda. Apa yang sudah saya anggap benar ternyata salah. Setelah saya mempelajari lebih mendalam mengenal konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara, lalu begitu juga dengan konsep penerapan saat saya memberikan layanan bimbingan maupun konseling. Saya menyadari bahwasannya saat memberikan layanan satu peserta didik dengan peserta didik lainnya akan berbeda. Teknik atau cara layanan yang diberikan. Jika peserta didik X bisa kita berikan dengan teknik konseling behavioristik, namun dengan peserta didik Y berhasil dengan teknik psikoanalistik. Nah, stigma ini yang saya hapuskan. Bagaimana peserta didik satu dengan yang lainnya berbeda? Bagaimana dengan bidang layanan bimbingan konseling? Bidang layanan bimbingan konseling ada bidang pribadi, sosial, belajar, karir. Bagaimana kita mengembangkan semua bidang layanan ini kepada peserta didik dengan cara setiap peserta didik tentunya berbeda-beda dan unik. Seperti yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, dasar pendidikan dan tugas seorang pendidik yang menuntun, memberikan fasilitas, membantu, mengarahkan, menjembatani peserta didik dalam memilih cara yang tepat dalam pendidikannya agar mereka mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Semua pembelajaran pada peserta didik dapat mereka terapkan dalam kehidupan dalam masyarakat yang kita bekali dalam pemahaman humanisme, budi pekerti, dan mereka merdeka lahir dan batin, sehingga mampu membangun peradaban yang harapannya lebih baik lagi dengan tetap memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Apa sih yang bisa kita terapkan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya selaku guru bimbingan konseling yang bisa saya terapkan dalam layanan bimbingan konseling dari pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama, memahami kodrat anak.
Saya mengampu di Satuan Pendidikan Menengah Pertama. Seperti yang kita ketahui, umumnya peserta didik di menengah pertama usia 12 hingga 15 tahun, di mana usia tersebut anak sudah bisa dikatakan sebagai remaja awal. Tentu saja mereka pasti akan mencari banyak hal yang mereka belum ketahui. Maka dari itu, kita harus memahami kodrat anak dan memperhatikan zaman. Zaman selalu berubah. Tentu anak-anak akan juga perkembangannya akan berubah. Maka dari itu kita sebagai guru haruslah terus mengikuti perkembangan zaman yang bisa kita terapkan pada anak-anak. Namun kita juga tidak boleh melupakan untuk menanamkan budi pekerti pada peserta didik. Kita harus menyadari bahwasanya setiap peserta didik unik dan berbeda. Jadi setiap layanan, baik dari perlakuan, teknik, akan berbeda-beda. Kita sebagai pendidik hendaklah memperhatikan kemerdekaan lahir batin peserta didik. Mereka merasa bahagia, tidak tertekan saat terjadinya proses layanan. Saya melakukan diagnosis masalah maupun bagaimana pengembangan pada peserta didik, membangun rasa percaya, dan menanyakan bagaimana peserta didik akan lebih nyaman dan terbuka dalam mengikuti layanan. Karena tujuan layanan BK adalah memerdekakan lahir dan batin peserta didik. Nah, Bapak Ibu guru hebat, ini sebagian contoh kecil penerapan di sekolah saya dengan berbasis budaya dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di Lampung dikenal dengan nengah nyampur yang artinya suka bergaul, bersahabat, dan menyapa. Saya mengimplementasikannya nengah nyampur ini dengan membentuk karakter siswa, dengan menyapa mereka saat mereka datang pagi ke sekolah. Nah, itu tadi koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1 pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Thanks for watching and see you my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.